Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmanur Hasana dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 191110057. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai isim. Isim ialah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Contohnya, filun. Filun artinya gajah atau lailun artinya malam. Ciri-ciri isim ia adalah pertama di awalnya itu terdapat alif lam. Yang kedua itu ada tanwin di akhirnya. Namun alif lam dan tanwin itu tidak boleh digabungkan dalam satu buah isim. Jika sebuah isim sudah diberi alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Begitupun sebaliknya. Contohnya ya. Al-masjidu. Di sini terdapat alif lam, maka di belakang tidak boleh ditanwin. Contohnya selanjutnya itu masjidun. Di sini terdapat tanwin karena di depannya itu tidak ada alif lam seperti yang ini. Untuk materi selanjutnya itu mengenai isim khairu munsharif. Isim khairu munsharif itu sebuah isim yang tidak diberi alif lam tapi harus diberi tanwin pada akhirnya. Namun ada beberapa sebab yang membuat sebuah isim tidak boleh diberi tanwin meskipun tidak diberi alif lam. Isim ini dikenal dengan isim khairu munsharif alias isim yang tidak boleh ditanwin. Antara sebab sebuah isim tidak boleh ditanwin, yang pertama itu ada nama wanita. Contohnya Aisyatu. Di sini tidak boleh ditanwin karena dia bentuk nama wanita. Yang kedua itu nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya Hamzah. 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 Dia berakhiran tak marbutoh. Di sini ada tak marbutoh di belakang akhiran kata. Yang ketiga itu ada nama asing atau non Arab. Baik nama manusia, nama daerah, dan sebagainya. Contohnya tuh Ibrahim. Ibrahim. Dia nama asing, jenis nama nabi, namun dia merupakan nama asing. Materi selanjutnya itu ada isim muzakkar. Isim muzakkar itu isim yang menunjukkan arti laki-laki atau jenis laki-laki. Isim muzakkar itu ada dua, yaitu yang pertama ada muzakkar hakiki, yang kedua ada muzakkar majasi. Muzakkar hakiki itu
semua isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik nama hewan ataupun manusia. Contohnya ya, Swabiyun. Swabiyun artinya seorang laki-laki. Sedangkan muzakkar majaz itu isim yang dianggap muzakkar sesuai dengan kesepakatan orang Arab, baik benda mati maupun tanaman. Contohnya kitabun. 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 Kitabun artinya buku. Selanjutnya itu ada isim mu'annas. Isim mu'annas itu isim yang menunjukkan arti kata perempuan. Contohnya imrotun. Atau yang lainnya itu Aisyah dan sebagainya. Mu'annas sendiri itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada mu'annas lafzi. Mu'annas lafzi ini isim yang menunjukkan arti perempuan dilihat dari lafaznya, yaitu kemasukan tak taknis berupa tak marbutoh di akhir kata. Contohnya Fatimatun. Fatimatu. Dia kemasukan tak taknis di akhir katanya. Dan itu merupakan tanda mu'annas. Yang kedua itu mu'annas maknawi. Isim yang menunjukkan arti perempuan tapi tidak memiliki tanda mu'annas. Contohnya Zainabu. 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 Dia tidak ada tak marbuto atau apa itu, tapi dia memiliki arti nama perempuan. Yang ketiga itu ada mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu isim yang menunjukkan arti perempuan, baik dari nama manusia ataupun hewan. Contohnya Maryamu. Maryamu artinya Maryam. Dia menunjukkan arti perempuan. Yang keempat itu ada mu'annas mujasi. Mu'annas mujasi itu isim yang beramal seperti amal perempuan. Contohnya ainun. Ainun. Ainun artinya mata. Untuk materi selanjutnya itu ada bagaimana sih membedakan isim muzakkar dan mu'annas. Cara membedakannya itu dengan terlebih dahulu kita mempelajari dan mengenali kelompok isim mu'annas. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim mu'annas, maka itu dapat kita masukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Dengan catatan, nama laki-laki berakhiran tak marbuto itu tetap dianggap muzakkar dan penulisannya itu tidak boleh ditanwin. Dan kedua itu anggota tubuh berpasangan. Anggota tubuh berpasangan contohnya ainun, mata, udunun, telinga, yadun, tangan, dan rojulun atau kaki. Itu dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas.
Ada isim nakiro. Apa sih isim nakiro? Isim nakiro itu adalah isim yang menunjukkan benda yang belum tentu atau masih umum. Contohnya sumakun, ikan. Sumakun. Sumakun artinya ikan atau sukarun artinya gula. Yang selanjutnya ada isim makrifat. Isim makrifat ialah isim yang menunjukkan bendanya sudah terlalu tentu jelas benda yang dimaksud. Contohnya milhu, garam. Milhu tulisannya milhu artinya garam. Selanjutnya itu ada fi'il muta'adi. Bukan itu. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan isim nakiro dan makrifat? Caranya itu sama dengan cara membedakan mu'annas dan muzakkar, yaitu dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim makrifat. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim makrifat, maka kita bisa masukkan ke dalam isim nakiro. Ciri-ciri isim nakiro itu pertama nama manusia. Contohnya Muhammadun. Salah. Muhammadun, ya, nama laki-laki. Misalnya itu isim yang berawalan alif lam, atau dalam penerjemahannya itu biasa diberi tambahan itu untuk menunjukkan bahwa benda yang dimaksud sudah jelas. Contohnya Alkitabu. Alkitabu. Alkitabu artinya itu buku. Dengan catatan nama manusia itu tidak boleh diberi alif lam, maka tidak semua isim yang tidak beralif lam itu termasuk ke dalam isim nakiro. Itu jika isim diberi alif lam, berarti bendanya sudah jelas, sudah bisa dipahami oleh orang yang berbicara dan mendengarkannya. Materi selanjutnya itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimal dari fi'il dan subjek. Contohnya ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Aliyun. Ja'a aliyun artinya Ali datang, atau dahaba hamzatun. Hamzatun. Hamzah pergi. Selanjutnya itu ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Mubtada ialah
isim makrifat yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar isim nakiroh yang diberitakan mubtada agar pengertiannya lebih jelas. Contohnya al-madarasu madarasu rosatu. Kabira. Al-madarasu kabiron, artinya sekolah itu besar. Itu untuk mu'anas. Yang untuk muzakkar al-sitara al-sitara kabiratun, artinya gorden itu besar untuk mu'anas ya. Selanjutnya itu ada fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau bisa dikatakan fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap dirinya sendiri. Contohnya koma zaidun. Koma zaidun. Zaidun. Koma zaidun, artinya Zaid berdiri. Sedangkan untuk fi'il muta'adi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek, atau bisa dikatakan juga fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap orang lain. Contohnya doroba raidun ka'ban. Doroba doroba zaidun kalban. Doroba zaidun kalban, artinya Zaid memukul anjing. Untuk isim isyarah ya ini kata kerja ini atau itu. Sedangkan dalam bahasa Arab kata kerja terbilang itu harus jelas apakah dia muzakkar ataupun mu'anas. Untuk kata ini pada muzakkar itu terdapat tambahan di depan kalimatnya, itu yang pertama hada untuk menunjukkan satu buah benda. Selanjutnya ada hadihi, hadani. Hadani itu untuk menunjukkan dua buah benda. Selanjutnya ada haula'u, la'i. Haula'i untuk menunjukkan arti jamak atau banyak benda. Sedangkan untuk mu'anas hadihi,
hadihi, hadani, dan haulai. Haulai. Hadihi untuk menunjukkan arti satu buah benda, hadani untuk menunjukkan dua benda, dan haulai untuk menunjukkan banyak buah benda. Yang mu'anas yang muzakkar itu biasanya disebut juga muzakkar, bukan di sini deh. Untuk kata itu pada muzakkar terdapat tambahan zalika, dalika, danika, dan ulaika. Untuk dalika itu untuk menunjukkan satu buah benda, dan danika ini untuk menunjukkan dua benda, dan ulaika itu untuk menunjukkan jamak, arti banyak benda. Sedangkan untuk mu'anas ada tanika, Sini ada tilka, tanika. Salah. Pertama tilka, tanika, dan ulaika. Yang tilka itu untuk menunjukkan satu buah benda, tanika itu menunjukkan dua buah benda, dan ulaika menunjukkan arti jamak. Terus juga ada mufrad mutanna jamak. Mufrad mutanna jamak itu pembahasannya sama dengan isim isyarah, cuman di sini bentar ya. Muslimun. Muslimani. Ada muslimuna. Di sini untuk arti kata satu kata itu ada muslimun, artinya muslim. Di sini yang arti jamak ada tambahan alif dan nun atau sana, jamak atau sana. Yang ketiga itu ada yang namanya jamak yang dia di akhiran kata itu ditambahin dengan wawu dan nun. Itu untuk muzakkar. Untuk mu'anas
masih sama dengan yang tadi. Yang pertama ada muslimatun, muslimah. Yang kedua ada muslimat, muslimani. Ya, di akhiran itu ditambahkan alif dan nun. Yang selanjutnya itu bentuk jamak ada muslimah, muslimuna, atau banyak muslimun. Itu yang berakal. Sedangkan untuk yang isim mutanaz jamak yang tidak berakal, contohnya kitabun, 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 buku, kitabani. Dan kutubun, kutubun. Untuk contoh isim muzakkar di sini ada kitabun, buku, satu buah buku. Ada kitabani, dia juga ditambahin alif dan nun. Kitabani artinya dua buah buku. Dan ada kutubun, banyak buku. Yang untuk contoh isim contoh muannasnya kolamun, kolamun, kolamani. Dan ulaika uklamun. Ada kolamun menunjukkan satu arti, dan dia kolamani menunjukkan dua buah. Yang ketiga itu ada jamak, ada uklamun. Mungkin cukup itu materi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.